Alhamdulillah, kita sampai di sini dulu dari apa yang kita baca. Mudah-mudahan kita berdoa semoga diterima oleh Allah SWT bacaan kita, tilawah kita, dan Allah lipat gandakan pahala kita di sisinya. Hadirin yang kami hormati, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra artinya tidak ada kebaikan. Al-birra bimakna al-khair, kebaikan. Jadi al-birra itu artinya al-khair, kebaikan. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal khairu indallah ta'ala fit tawajjuh fis salati ila jihatil masyriqi wal maghrib. Tidak ada disebut kebaikan ketika kalian mengarahkan wajah-wajah kalian dalam sholat, menghadap dalam sholat, fis sholah, dalam sholat, qibalal masyriqi wal maghrib, jihad al-masyriq wal maghrib, arah timur maupun barat. Illam yakun an amrillahi wa syar'ihi, jika tidak ada perintah dari Allah dan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih terkait dengan peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram, dan orang Yahudi masih kekeh dan masih tetap ingin bagaimana supaya kaum muslimin itu tetap menghadap Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat kaum Yahudi pada saat itu. Sehingga mereka juga ada yang setuju, ada yang tidak untuk menghadap Masjidil Haram. Nah, disitulah Allah menjelaskan bukan persoalan arah kiblat, bukan persoalan yang dituju kemana, timur maupun barat. Yang menjadi penting dalam ibadah itu adalah adakah perintah itu dari Allah dan adakah syariatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata Allah mengajarkan, menganjurkan, menyarankan kepada kita untuk menghadap Masjidil Haram, ya itulah yang disebut kebaikan. Bukan masalah kebanggaan dari apa yang mereka yakini, yaitu Baitul Maqdis. Oleh karena itu disebutkan di sini, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, jelas ini. Jadi Allah menjelaskan bahwa walakin wa innamal khairu kullul khair, akan tetapi yang disebut dengan kebaikan huwa imanun min man amana billahi wa saddaqa bihi ma'budan wahdahu la syarikalah. Pertama, jadi yang disebut kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan menyembah kepadanya, mengesahkan kepadanya, yang kita sudah pelajari. Alhamdulillah, iman kepada Allah. Bagaimana Pak iman kepada Allah? Artinya apa? Kita hanya
mentauhidkan Allah dalam beribadah, yaitu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kita tahu bahwa orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam ibadahnya harus mengesahkan kepada Allah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan itulah yang disebut dengan kebaikan. Alhamdulillah kita di sini termasuk apa Pak? Orang-orang yang disebut dengan orang baik karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dalam beribadah. Gitu ya. Satu. Poin satu kita sudah miliki. Yang kedua, wal yaumil akhir. Kita sudah iman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat. Jadi kalau saya mengatakan hari kiamat, di situ ada rentetan fase-fase yang harus dilalui pada saat kiamat nanti tiba. Tidak cukup kita harus percaya kiamat tiba, tapi di situ ada fase yang dilalui manusia yang kita harus yakini, gitu. Baik itu sebelum dibangkitkan namanya yaumul ba'ats, yaitu di azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur, ya, itu kita yakini. Itu namanya kita yakin dengan iman pada hari kiamat. Ada fase sirat, ada fase timbangan mizan, ya. Di situ kita harus lalui dan kita harus yakin. Karena di antara kita ini ada yang percaya sebagian, tidak percaya sebagian, ya. Ada yang mengatakan nanti di neraka itu nggak ada yang kekal. Jadi neraka itu nanti nggak ada lagi. Kalau sudah lama-lama jadi manusia itu sama. Itu ada pemikiran orang seperti itu. Jadi tidak percaya dengan khalidina fiha, orang kekal di neraka. Dan neraka itu tetap kekal ada. Gitu. Nah ada lagi yang nggak percaya dengan siksa kubur dan azab kubur. Itu cuman apa ya, semacam imajinasi orang gitu ya. Bagaimana dibayangkan ada siksa kubur, azab kubur, nikmat kubur seperti apa? Ini orang yang tidak yakin ya dengan adanya hari kiamat dan fase-fase tahapan-tahapan yang dilalui orang ketika meyakini dan mengimani hari kiamat itu. Kemudian ada lagi wal malaikati, malaikat yang kita sudah alhamdulillah sudah kita pelajari iman kepada malaikat dengan apa Pak? Dengan peran tugasnya, dengan apa Pak? Di situ disebutkan bagaimana sifat dan karakternya. Kita sudah yakin itu iman sebagai makhluk yang paling suci. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Itu malaikat yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. 3 kita sudah miliki dan alhamdulillah kita termasuk bagian dari yang memiliki kebaikan. Kemudian wal kitab, kita sudah percaya dengan kitab-kitab Allah yang disebut al-kutub as-samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Dari langit yang ada 4 yang kita dengar, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Sudah. Kemudian wan nabiyyin, nabi-nabi yang kita alhamdulillah pelajari juga kemarin, nabi-nabi dan para rasul dengan apa? Dengan keistimewaannya masing-masing ya. Dan kita sudah kewajiban kita terhadap para nabi dan rasul kita sudah pelajari alhamdulillah. Nah, di sini ada wa atal mala ala hubbihi. Ya, di sini dikatakan wa'atal mala tatawu'an ma'a syiddati hubbihi. Artinya apa? Orang yang baik itu adalah orang yang memberikan hartanya, yang mensedekahkan hartanya ma'a syiddati hubbihi. Apa Pak? Yaitu meskipun harta yang dimiliki itu yang paling disukai, yang paling disenangin. Dan inilah yang paling susah untuk menjadi orang yang baik dalam masalah ini, susah.
Jadi kita ini selalu memberikan sesuatu kepada orang lain yang kira-kira kita sudah tidak senang lagi, tidak suka lagi, tidak butuh lagi. Itu manusia. Tapi yang disebut orang baik itu adalah memberi. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan sesuatu dari harta itu dari yang paling disukai gitu. Ya kira-kira bisa enggak gitu ya, kayak misalkan ada yang lihat bajunya Bapak Abdullah, bajunya bagus banget Pak Abdullah, langsung Pak Abdullah silakan ambil ya. Kalian mana seneng saya baju ini gitu ya. Kira-kira gampangannya begitu. Ada orang ingin dari yang kita miliki apa saja yang senang ya. Ini cuman teori saja. Ya kita nggak bisa, karena ini tergantung dari kualitas iman kita. Jadi sulit ya kita ini seperti para nabi, para sahabat salafus soleh dalam hal ini. Kemudian ala hubbihi dzawil qurba. Di sini dikatakan orang yang diberi itu orang-orang yang memiliki kerabat dan famili. Makanya Rasulullah mengatakan apa dalam satu riwayatnya, mengatakan hadisnya, shadaqatuka 'alal muslimin shadaqatan. Sedekah kamu terhadap orang muslim itu satu pahalanya, satu sedekah pahalanya. Wa 'ala dzi rahmah ithnatan. Kalau kepada famili kita, kerabat kita itu ada dua pahala. Yang pertama adalah silaturahim dan pahala sedekah. Maka diutamakan kalau kita memberikan sedekah, memberikan zakat kita, itu yang lebih diutamakan adalah yang memiliki kerabat, hubungan famili dengan kita. Ya, Bapak lihat aja kira-kira yang famili-famili kita yang membutuhkan, yang lebih berhak untuk diberi, dan itulah yang kita utamakan. Kemudian kita juga melihat di sini ada wal yatama, yaitu anak-anak yatim. Wal yatama al muhtajina alladzina mata abuhum wahum duna sin al-bulugh, wahum duna sin al-bulugh. Jadi yatim itu yang membutuhkan, yang ditinggal oleh bapak mereka sebelum memasuki usia baligh. Nah, bapak dikatakan di sini yang butuh. Ada yatim tapi dia kaya, ya. Yatim hartanya dari warisannya banyak sekali, dan di sini ya kita lebih mengutamakan yang membutuhkan dari anak-anak yatim yang sangat membutuhkan untuk diberi sedekah atau infak. Nah, ketika kita sekarang ini banyak sekali menemukan panti asuhan anak-anak yatim, ya, bapak-bapak juga melihat ya bagaimana banyaknya yayasan-yayasan yang bertuliskan panti asuhan. Tentu kita harus tahu ya siapa sebenarnya orang-orang yang di situ. Ya. Apakah di situ betul-betul ya anak yatim yang sudah memenuhi syarat untuk diberi, ya, seperti yang belum baligh, ya. Kalau misalkan namanya ada tapi sudah SMA misalkan, ya nggak berhak untuk mendapatkan seperti zakat atau sedekah seperti itu. Jadi kita lebih hati-hati karena memang sekarang itu banyak menggunakan yayasan-yayasan yang menggunakan panti asuhan begitu, ya. Kemudian wal masakin, ya, orang yang baik
Yang disebut dengan memiliki kebaikan adalah orang yang memberikan hartanya kepada orang miskin. Di sini disebutkan wal masakin alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yashuddu hajatahum. Orang miskin itu orang yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam sehari. Tidak mencukupi, Pak. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya enggak cukup. Jadi kalau butuhnya itu 20, dapatnya cuma 10.000 misalkan. Nah, ini orang miskin yang juga perlu kita perhatikan untuk dibantu, dikasih sedekah atau dikasih zakat. Nah, di sini disebutkan juga wabnas sabil. Di sini dikatakan wabnas sabil alladzina ba'udu an ahlihim wa malihim. Orang-orang yang jauh dari harta mereka dan keluarga mereka dalam perjalanan. Sudah jauh keluarganya, jauh harta yang dimilikinya, kehabisan bekal gitu ya. Dan ini nggak perlu harus minta orang seperti ini. Kalau kita sudah tahu mereka kehabisan bekal, harusnya kita sudah menyatakan bahwa inilah yang berhak menerima sedekah atau infak. Ya. Jadi kalau Bapak melihat ada orang yang kelihatannya butuh, ya, misalkan ada kekurangan bekal di perjalanan, ya Bapak cepat-cepat untuk bisa membantu itu lebih baik, karena itulah yang berhak untuk diberi. Kemudian wasailin, yaitu pengemis. Di sini nggak boleh kita ini memberi semua pengemis yang kita lihat di jalan. Makanya di situ dikatakan oleh Rasulullah, profesi pengemis itu sebenarnya dia ini termasuk yang mendapat ancaman dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazal ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa min wajhihi mus'atu lahmin. Orang itu kalau senantiasa minta-minta kepada manusia, itu nanti di hari kiamat datang dengan apa? Tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Bilang itu. Jadi wajahnya sudah enggak ada. Karena apa? Karena dia di dunia ini selalu minta-minta. Jadi orang minta-minta itu adalah tidak dibolehkan, kecuali dikatakan dalam hadis yang lain. Di sini dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah mengatakan kepada Qubaisah, ya Qubaisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin. Wahai Qubaisah, tidak dihalalkan, tidak dibolehkan minta-minta kecuali dalam 3 kondisi. Maka disebutkan oleh Rasulullah yang pertama adalah rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibuha summa yumsik. Yang pertama adalah ada orang yang menanggung hutang seseorang. Misalkan saya menanggung hutang seseorang, kemudian saya juga kehabisan dari apa yang saya harus tanggung, maka saya boleh meminta kepada orang lain untuk menutupi hutang itu. Kalau sudah tertutupi, tidak boleh lagi minta. Nah, itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan Bapak, karena dulunya Bapak ini orangnya kelebihan harta, udah kamu punya hutang berapa, saya tanggung hutang kamu. Ternyata belum selesai untuk ditutupin hutang itu, kita sudah keburu bangkrut, kehabisan harta. Maka dibolehkan kita minta kepada orang lain membantu menutupi hutang saudara kita itu. Kalau sudah tertutupi, tidak boleh lagi meminta-minta.
Karena orang kalau sudah minta dapat itu ketagihan Pak, terus ya. Ibaratnya orang sudah dipercaya ya sudah, orang selalu minta terus ya. Dan ini banyak sekali kasus seperti ini, dengan banyaknya proposal yang sering kita edarkan. Kalau sudah dapat itu, wah ini pintu saya untuk selalu minta sama dia. Enggak boleh. Kalau kita sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita karena hutang tadi, ya selesai ya. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, warajulun asabathu ja'ihat, warajulun asabathu ja'ihatun. Di situ dikatakan ada seorang yang tertimpa yaitu kebutuhan atau apa istilahnya, sangat butuh sekali, sangat tidak punya sekali Pak ya. Asobatu miskin, sangat tidak punya sekali. Fahallat lahul mas'alah, dibolehkan ya baginya untuk meminta. Hatta yusiba qiwaman min aishin, sehingga dia bisa untuk menutupi kebutuhan. Jadi ini kalau saya bisa gambarkan, seperti inilah yang terjadi pada orang-orang yang minta. Masalahnya apa? Dia tertimpa, misalkan rumahnya terbakar misalkan, nggak ada sama sekali itu tersisa dari hartanya. Ini asobat musibah, kena musibah besar. Atau dia kehilangan uang, habis uangnya, atau uangnya dicuri sama orang, habis. Nah di sini boleh dihalalkan untuk meminta dengan cara yang baik. Nah setelah itu kalau sudah tertutupi untuk kehidupannya, selesai, ya sudah selesai. Jadi jangan dibuat profesi yang namanya pengemis itu. Yang ketiga kata Rasulullah, warajulun asabathu faqatun hatta takuma salasatun min zawil hija min qaumihi laqad asabathu fulanan faqatun fahallat lahul mas'alah. Jadi begini, ada seorang yang memang hidupnya itu miskin sekali ya, di bawah standar ya, dia sangat miskin. Nah di situ ada 3 dari masyarakat kita yang menyaksikan ya. 3 saja dari masyarakat kita ini yang menyaksikan bahwa dia itu termasuk orang yang miskin, yang sangat membutuhkan sekali. Mungkin gak tahu semua Pak, cuman yang tahu itu tetangga dekatnya saja, 3 saja. Salah satu dari mereka itu menyaksikan dan mengatakan apa? Bahwa orang itu adalah orang yang sangat membutuhkan. Maka dibolehkan karena kesaksian dari saudaranya bahwa dia ini adalah orang yang miskin dan butuh, untuk bisa meminta-minta. Kemudian setelah dia sudah tertutupi kebutuhannya, nah di situ selesai. Nah inilah yang saya mengatakan bahwa selesainya orang minta-minta itu kalau sudah tertutupi kebutuhannya atau sudah tidak lagi butuh dengan minta-minta tersebut. Nah ini yang kita harus pahami. Oleh karena itu tidak semua saya mengatakan Bapak menolak pengemis ya. Jadi pengemis itu ada memang yang kondisinya sangat darurat sekali. Makanya disatakan di sini juga wasailin alladzina idtarru ila su'al li syiddati hajatihim, orang yang benar-benar mendesak dia harus minta ya, karena kebutuhannya. Saya katakan dalam Quran, wa ammasaila fala tanhar, janganlah kamu bentak orang yang minta-minta itu, karena belum tentu ya Pak dia itu memang salah dalam hal melakukan itu, karena memang butuh ya. Kecuali yang saya pernah sampaikan, kalau memang orangnya itu tidak layak untuk minta, Bapak nggak kasih ya. Misalkan yang masih muda-muda, yang masih gagah-gagah, ya masih ngamen-ngamen yang itu Bapak
nggak usah ya. Kalau misalkan bapak menganggap itu nggak perlu ya nggak usah gitu ya. Yang kita tahu bahwa banyak sekali yang lebih parah dari itu kondisinya. Kemudian di sini dikatakan wafir riqab, yaitu orang yang membebaskan, ingin membebaskan budak-budak riqab. Dulu Pak, zaman Rasulullah itu, zaman dahulu memang ini butuh uang banyak sekali. Yang disebut dengan riqab. Riqab itu adalah yaitu orang yang terbebas dari perbudakan. Orang yang terbebas dari perbudakan. Dulu yang ditawan-tawan perang itu kan budak-budak itu. Itu kalau ingin bebas harus bayar itu. Dan bayarnya bukan kecil, besar. Nah, di sini kita boleh memberi mereka untuk membebaskan dirinya dari perbudakan itu. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, orang yang baik adalah orang yang mendirikan salat. Titik Pak tadi ya. Jadi jangan sampai disambung-sambung ini. Wa fir riqab titik. Itu adalah masih terkait dengan wa atal mala ala hubbihi. Orang yang memberi orang lain dengan harta yang dicintainya kepada siapa? Kepada yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang wa aqamas shalah ini adalah nyambung dengan yang pertama, yaitu orang yang disebut baik itu adalah orang yang menegakkan salat. Jadi kalau Bapak salat yang seperti apa yang disebut dengan salat yang baik, yaitu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selamanya orang itu tidak akan baik dalam sholatnya kalau sholat itu tidak bisa mencegah dari perilakunya yang keji dan mungkar. Mohon maaf, jadi harus dikoreksi sholat kita kan gitu ya. Kalau orang sholat tapi masih suka marah-marah, masih suka pukul-pukul istrinya, masih suka banting-banting piringnya ya, masih suka tidak senang dengan tetangganya, masih iri dengan orang yang menerima kegembiraan dari Allah, rezeki yang luas dari Allah, itu sholatnya perlu dikoreksi. Nah, kebaikan tidak muncul dari orang-orang seperti ini ya. Dikatakan orang yang baik dalam sholat itu orang yang bisa memunculkan kebaikan dari sholatnya itu ya. Kita harus koreksi. Kenapa saya masih tidak baik dengan tetangga saya, masih tidak baik dengan istri saya, masih tidak baik dengan teman saya? Karena kita tidak bisa mengambil hikmah dari sholat itu. Coba kalau kita yang baik ya. Oleh karena itu di situ ada ya ini apa sambungan yang disebut dengan vertikal ya, hubungan vertikal kita dengan Allah itulah sholat itu. Nah, ketika kita bicara hablum minan nas, itu buah daripada hubungan vertikal itu. Horizontal kita inilah yang membuktikan bahwa sholat kita ini sholat yang benar. Mengapa tidak dikatakan melaksanakan? Karena aqam itu artinya menegakkan. Dasarnya, landasannya harus benar ya. Berapa banyak kita ini sholatnya disuruh mengulang-ulang sama Rasulullah kalau Rasulullah masih hidup. Zaman Rasulullah aja ada yang disuruh oleh Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Sudah sholat datang ke Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat, kamu belum sholat itu. Sholat lagi. Habis sholat datang lagi ke Rasulullah, ya Rasul saya sudah sholat. Irji, kembali lagi. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali berulang-ulang. Baru yang terakhir, gak bisa lagi Rasul, saya begini sholatnya. Diajarin sama Rasulullah, sholat kamu gak bener, gak ada tumakninanya, gak ada tenangnya ya. Dan itulah sholat itu disebut dengan aqam, yaitu menegakkan, harus sesuai dengan apa yang ada dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ataz zakah, kebaikan adalah ketika orang menunaikan zakat.
Ya, mohon maaf, kalau Bapak selama ini merasa belum ada mengeluarkan zakat, jangan bicara orang baik. Orang baik itu adalah orang yang tidak bakhil dengan harta yang dimiliki, dan itu ada hak yang harus dikeluarkan untuk orang fakir miskin. Hati-hati, kita ini jangan kayak pura-pura nggak tahu. Masalahnya kan gitu. Orang sekarang pura-pura nggak tahu nisab ukuran, pura-pura nggak tahu hitungan bagaimana mengeluarkan zakat, Bapak. Ya. Jangan kita ini gara-gara di sini dikatakan oleh Rasulullah, ada satu hadis ketika Rasulullah mengatakan inna hadzal mal khadiratun hulb, sesungguhnya harta itu kan apa Pak? Sangat hijau dan manis harta itu. Kalau Bapak melihat dunia itu nggak ada yang nggak senang, semua hijau. Ya. Kalau bahasa saya, sejengkal tanah aja Bapak pertahankan itu sampai mati ya. Saya ingin tanah itu milik saya. Padahal itu harta dunia. Faman akhadahu bisakhawati nafsi, faman akhadahu bisakhawati nafsi, barang siapa yang mengambil harta itu dengan apa Pak? Dengan biasa-biasa, dengan hati yang qanaah ya, jiwa yang tidak rakus dan tamak, burika lahu fihi, akan diberkahi Pak harta itu oleh Allah meskipun sedikit. Jangan rakus dengan tamak itu. Enggak akan barokah Bapak ini kalau misalkan rakus dengan harta, kemudian apalagi harta orang lain kita ambil atau kita mengganggu milik orang lain. Dan ini menggasap orang lain, dan ini tidak akan barokah selama-lamanya dunia akhirat. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fi, barang siapa yang mengambilnya itu dengan israf, berlebihan sampai lupa halal dan haramnya, maka jangan berharap di situ ada keberkahan. Nah, inilah saya mengatakan bahwa ketika kita bicara zakat, mana zakat itu adalah pembersih dari harta, dan tidak akan baik ketika kita ini menjadi orang yang bakhil dengan tidak mengeluarkan zakat kita. Kemudian wal mufuna bi ahdihim, orang yang baik adalah orang yang bisa menepati janji-janji mereka, tidak seperti munafik. Orang munafik adalah apa? Idza ahada ghadar, ketika dia berjanji dia khianat. Dan ini banyak sekali perjanjian kita ya dengan manusia, dengan Allah, banyak yang kita berkhianat kepada Allah ya. Ada enggak? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul, wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul. Loh, ada Pak kita ini yang berkhianat kepada Allah dan Rasul. Kita dari dulu sudah pernah menepati janji, sudah mengikrarkan diri pada Allah bahwa kita mengakui Allah adalah Tuhan kita, Rabb kita. Tapi saat ini bagaimana? Kita banyak sekali melanggar hukum-hukum Allah, aturan Allah. Yang haram dimakan ya, maksiat dilanggar, naudzubillah min dzalik. Dan ini adalah orang munafik. Begitu juga janji dengan manusia. Mohon maaf kalau Bapak selalu membuat perjanjian dengan orang lain, jangan sampai kita ada apa Pak? Berkhianat atau tidak menepati. Baik terkait dengan transaksi hutang pihutang, transaksi jual beli, semua harus hati-hati karena ini adalah karakter munafik. Jadi kita berharap kebaikan itu ada orang yang bisa menepati janji. Nah, ini yang saya katakan bahwa saat ini banyak sekali orang yang meremehkan tentang menepati janji. Idza ahadu, ketika mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa, orang-orang yang sabar di dalam apa Pak? Di sini dikatakan man sabara fi hali faqrihi wa maradihi. Orang yang sabar fil ba'sa, dalam keadaan apa Pak? Dalam keadaan fakir maupun sakit. Nah, ini yang saya katakan
Ada orang yang tidak sabar dengan kefakirannya. Ada yang tidak sabar dengan kefakirannya. Contohnya apa? Orang sudah fakir tapi dia bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan orang yang tidak sabar dengan kefakirannya. Justru orang fakir itu malah lebih dekat dengan Allah. Maka ada satu riwayat mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir yang namanya kefakiran itu mendekati dengan kekufuran. Orang tambah kufur dengan kefakirannya. Harusnya sadar, di dunia sudah fakir, masa di akhirat lebih fakir ya. Di dunia ini cuma sementara, 60 tahun, 70. Nanti di akhirat jangan lebih fakir lagi sampai khalidina fiha. Oleh karena itu, kalau kemarin saya tanya ke para jamaah, mana yang lebih baik, al-ghaniyyu syakir awil faqirul sabir? Mana yang lebih baik, orang kaya dia bersyukur dan orang fakir dia sabar? Kalau saya mengatakan dua-duanya baik, tapi untuk masuk surganya lebih duluan orang fakir daripada orang kaya. Kan saya sering. Jadi yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Orang fakir akan masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya dengan jarak 500 tahun. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara siapa yang duluan orang fakir, itu orang fakir yang sabar dengan kefakirannya. Sabar di sini artinya apa? Tidak stres, tidak bunuh diri, tidak mengambil barang orang lain atau hak orang lain karena dia butuh. Dan ini yang saya katakan sabar. Makanya dikatakan di situ wal marad, orang yang sabar dengan kesakitannya, penyakitnya. Saya mengatakan kalau orang sabar diam salah, dipukul kanan dikasih kiri, tidak. Tapi kita sabar harus bergerak. Orang nggak punya duit sabar, diam di rumah, nunggu dari Allah. Nggak bisa. Orang sabar itu kalau nggak punya duit, dia minta utang sama orang. Harus pinjam, gitu. Tidak boleh sabar aja deh. Hari ini nggak ada yang dimakan, sabar aja deh. Tidak bisa. Minimal kita jalan mencari sesuatu yang bisa dimakan. Nah, disitulah yang namanya sabar. Nah, ketika kita bicara di sini dikatakan fil ba'sa'i wal dharra wa hinal ba's, dalam keadaan kesusahan, ulaika alladzina shadaqu, mereka itu orang-orang yang jujurnya itu benar. Jujur kebenarannya ada dalam iman itu. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, saya sampaikan satu ayat saja karena ini panjang. Kesimpulannya bahwa kebaikan itu tidak ada pada kita kecuali yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Sekali lagi, iman kepada Allah dengan segala konsekuensi dan resikonya yang kita sudah bahas. Yang kedua, iman kepada hari kiamat dengan segala fase dan tahapan yang kita harus pahami. Yang ketiga, iman kepada malaikat dengan segala peran dan tugasnya ya. Kemudian kepada kitab-kitab yang ada dan para nabi dan rasul yang kita sudah ketahui. Dan berikutnya adalah yang memberikan harta dari yang disukai kepada orang-orang yang disebutkan tadi satu persatu. Yang berikutnya adalah orang yang bisa menegakkan sholat dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak menunda sampai habis waktu. Kalau bisa dilaksanakan wajib dengan berjamaah ya, dan itu harus kita perhatikan. Kemudian yang bisa menunaikan, melaksanakan, membayar zakat, dan orang yang memenuhi janji-janji mereka. Dan yang terakhir di situ orang yang sabar dengan penderitaannya dalam hidup ini, baik ketika sakit maupun dalam keadaan kelaparan atau kemiskinan. Mereka itulah sebenarnya yang disebut sodaku, jujur di dalam keimanannya
jujur dalam keislamannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, itu kiranya yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi perlu kita renungkan ayat ini sehingga kita menjadi orang yang baik di dalam hidup kita ini. Nah, itulah yang saya harapkan buat sekalian, takutlah kepada Allah, fattaqullah, ya, takutlah kepada Allah, meskipun harta itu adalah kesenangan kita, tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.